Jadi sejauh mata memandang sudah dari tahun 2014 kita adalah sebuah label tekstil yang terinspirasi dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita di Indonesia, dari wastranya, dari alamnya, makanannya, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga dalam berkarya kita fokus pada slow fashion, jadi kita lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Kemudian kita juga berusaha untuk belajar dan menjalankan circular fashion, di mana pada saat kita mendesain, kita udah memikirkan nanti hasil akhirnya dia akan menjadi apa, akan menjadi sampah abadikah, atau dia bisa didaur ulang lagi, atau dia bisa terurai dengan sendirinya. Slow fashion sebenarnya luas sekali ya gitu. Jadi intinya fokusnya adalah kepada kualitas bukan kuantitas, kemudian juga memperhatikan pemberdayaan manusia yang mengerjakannya, mereka mendapat upah yang sesuai, kemudian juga pemilihan bahannya juga yang mungkin prosesnya lebih bertanggung jawab. Kemudian proses pembuatannya juga gitu, kemudian kita membuat sesuatu yang masa pakainya bisa panjang gitu, jadi timeless, trendless, tidak mengikuti tren, jadi masih bisa dipakai sampai 10-20 tahun lagi. Sejauh mata memandang itu karena itu tuh kata-kata yang sering sekali saya ucapkan kalau saya misalnya pergi ke area-area pelosok di Indonesia, baik itu di pegunungan, perbukitan, di laut gitu. Itu sering sekali terucap kayak, aduh sejauh mata memandang birunya lautnya indah sekali ya gitu, atau aduh nih sejauh mata memandang bukitnya lipet-lipet indah sekali gitu. Jadi itu sesuatu yang sering saya ucapkan pada saat melihat sesuatu yang indah di alam, dan kemudian itu juga sebenarnya sebagai sebuah harapan ya, bahwa sejauh mata memandang kita akan menjadi lebih baik lagi. Dari kecil tuh saya sering diperkenalkan oleh ibu saya untuk melihat pakaian-pakaian tradisi yang ada di Indonesia. Dari pakaian sehari-hari, dari pakaian tariannya gitu. Dan kemudian saya berpikir, pada suatu hari saya pergi ke India. Terus di India saya melihat gitu, dari tukang sapu jalanan sampai artis Bollywood, mereka semuanya menggunakan sari gitu. Saya pikir gitu, kenapa ya, kita di Indonesia yang pakaiannya sangat beragam, tapi kita tidak menggunakan itu sehari-hari gitu. Jadi begitu saya kembali, saya melihat pakaian-pakaian kita dan beragam sekali, dan sebenarnya bisa gitu. Contohnya misalnya kebaya, kenapa sih dia dibikinnya misalnya tangan panjang? Karena dulu digunakan misalnya bekerja di ladang untuk melindungi dari panas sinar matahari, dan dibuatnya cukup nyaman gitu. Dan sebenarnya untuk saat ini mereka juga bisa menggantikan istilahnya kemeja atau kardigan gitu. Jadi akhirnya kita membuat lagi pakaian yang terinspirasi dari busana nasional kita, dibuat lebih nyaman, dibuat lebih bisa dipadu-padani dengan pakaian kita sehari-hari, dan ternyata memang bisa gitu, dan cukup nyaman dan sesuai dengan iklim kita, karena udah terbukti ya iklim kita kan tropis ya, dan makin memanas gitu, dan pakaian kita memang udah pas sekali.
kita sebenarnya membuat pakaian yang bisa digunakan sehari-hari gitu. Jadi kita tidak mengikuti tren. Tapi memang kalau kita itu sangat memperhatikan kenyamanan bahan. Karena kan sekarang juga semakin panas ya. Jadi bahan yang nyaman tuh nomor satu gitu. Karena kemudian potongan pakaian yang nyaman juga itu nomor satu gitu. Karena kita bergerak semakin cepat, semakin apa ya istilahnya ojekable gitu kan, harus cepet gitu. Nah jadi pakaian-pakaian itu disesuaikan dengan zamannya dan bisa dipadu-padankan dengan yang kita udah punya di lemari gitu, dan akhirnya bisa menjadi apa ya, menemani keseharian kita. Kita dalam proses berkarya itu sebenarnya adalah proses yang belajar terus ya gitu, dan belajar yang belum selesai. Masih panjang, masih jauh dari sempurna, tapi kita berusaha dalam berkarya untuk lebih bertanggung jawab. Dan dalam perjalanan ini kita menyadari bahwa isu yang kita hadapi, salah satunya adalah isu krisis iklim, itu bukan sebuah isu yang bisa dihadapi sendiri, tapi adalah isu yang harus dihadapi bersama-sama, berkolaborasi dengan banyak pihak, bermitra dengan banyak pihak gitu. Karena dengan kita bersama-sama, sebuah tujuan itu akan berjalan dengan lebih baik ya gitu. Jadi makanya kita selalu di perjalanan ini kita senang banget ketemu dengan banyak mitra, dengan banyak orang yang emang sama-sama mencari cara gimana ya supaya kita bisa berkarya tapi lebih bertanggung jawab, dan tapi juga kita bisa berkontribusi gitu. Jadi contohnya kita kerjasama dengan Forum Konservasi Leuser di Aceh gitu. Jadi setiap karya yang kita hasilkan kita menanam pohon ya di situ gitu. Jadi setiap pembelian produk itu sama dengan menanam pohon di Aceh gitu. Itu sebuah langkah yang mungkin kecil sekali, tapi paling enggak kita berusaha untuk ambil bagian gitu dalam proses penanaman kembali hutan tua di Indonesia. Menurut saya Indonesia itu sangat kaya ya. Jadi inspirasi saya kebanyakan dari hal-hal kecil semua yang ada di sekitar kita gitu. Baik dari tadi saya cerita misalnya ada kain kita yang inspirasinya justru dari makanan gitu. Misalnya waktu itu tim saya tuh senang banget dengan makan bakmi. Kemudian mangkoknya tuh ada gambar ayam dan bunga gitu. Itu jadi inspirasi kita. Nah, kemudian dari waktu itu saya merasa kok anak-anak nih lebih tahu dongeng-dongeng dari luar ya, tapi kurang tahu dongeng-dongeng kita. Kemudian kita membuat karya terinspirasi dari Timun Mas, dari dongeng Timun Mas gitu. Jadi kita tuh Indonesia tuh sangat kaya gitu, baik wastra, makanan. Kita mau ngomongin sambal aja nih, dari Sabang sampai Merauke banyak banget sambalnya kan, ada sambal mata, sambal hijau, banyak sekali gitu. Jadi itu semua tuh adalah sumber inspirasi buat kami di Sejauh Mata Memandang. Enggak sih, waktu kecil kita memang diajarin untuk melihat Indonesia gitu. Kayak misalnya kita satu keluarga gitu selalu diajakin ngelihat tarian, ngelihat pertunjukan seni. Terus bahkan kita nggak pernah diajakin ke Ancol gitu. Terus kayak, aku pengen lihat akuarium gitu. Terus ayahku selalu bilang kayak, kamu mau lihat ikan? Ayo kita belajar snorkeling, diving, kita ke laut ngeliat ikan gitu. Jadi
banyak hal-hal yang diajarin yang waktu kecil kita kayak sebel gitu, ih gemes deh gitu, tapi ternyata itu apa ya, jadi cukup dalam kecintaan kita gitu. Kemudian kita juga pada saat teman-teman udah keluar negeri gitu, kita nggak diajak keluar negeri gitu, kayak kenapa sih gitu kan. Selalu ayah bilangnya, karena kalian harus kenal dulu apa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu, supaya nanti kalau kalian pergi keluar kalian nggak kaget gitu, nggak norak gitu dengan keindahan tempat lain, karena kita juga indah sekali dan bagus dan kaya akan budaya dan macam-macam gitu. Jadi kalau nantinya kita pergi itu adalah sebuah tambahan informasi dan ilmu aja gitu. Jadi mungkin belum punya cita-cita sebagai mendesain pakaian gitu, tapi memang udah cinta sekali dengan kain-kain Indonesia gitu, dan itu secara tidak sengaja semakin besar pengen akhirnya membuat sebuah label sendiri gitu. Pekerjaan saya mungkin terjadinya dengan organik ya gitu. Jadi pada saat kuliah saya nggak boleh ngambil seni gitu, karena bapak saya bilang, aduh kamu kalau jadi seniman nggak bisa cari duit gitu, nanti nggak bisa makan gitu. Jadi akhirnya waktu itu kan pekerjaan yang paling apa ya diakuin kan mungkin jadi dokter, jadi insinyur, jadi ekonomi gitu. Akhirnya saya sekolah ekonomi perbankan gitu. Kemudian tapi setelah selesai saya bilang sama orang tua saya kayak nggak mungkin deh kerja di bank gitu, pusing saya. Jadi tapi jangan khawatir, apapun yang saya kerjain kalau kita fokus pasti saya juga bisa survive gitu. Akhirnya pada suatu hari saya ketemu dengan Sarah Sehan. Waktu itu dia menjadi chief editor sebuah majalah remaja di Indonesia. Kemudian saya diajakin untuk jadi fashion stylist di majalah tersebut gitu. Jadi awalnya itu karena menurut dia saya dandannya aneh dan unik gitu, jadi makanya diajakin. Kemudian setelah itu baru bergulir dengan sendirinya, mulai mengerjakan iklan, mulai mengerjakan film, dan ngurusin penyanyi juga gitu, sampai ke musikal juga gitu. Jadi dari situ kemudian saya juga sempat bekerja di retail gitu, jadi mempelajari tentang bisnisnya, administrasinya gitu. Akhirnya sampai setelah mempelajari semua itu dan cukup percaya diri, dan saya merasa saya soalnya orangnya nggak pedean gitu, jadi saya perlu untuk mempelajari banyak sekali ilmunya gitu supaya untuk meminimais kesusahan ya dalam membuat label gitu. Film tuh menarik ya buat saya, karena film itu kan dari huruf-huruf terus menjadi sebuah kalimat, akhirnya menjadi cerita, kemudian menjadi sebuah gambar visual gitu. Jadi tuh kayak menarik sekali gitu, dan tantangannya cukup besar ya gitu. Dan kemudian beberapa film yang saya kerjakan itu memang mengambil waktu tertentu atau malah mengambil waktu yang hayalan gitu. Contohnya misalnya Laser Pelangi. Laser Pelangi itu kan ceritanya mengenai di awal-awal tahun 80-90. Kemudian ada juga Atirah, itu mungkin di awal 70-an gitu. Kemudian kalau Pendekar Tongkat Emas itu kan waktunya dia lebih hayalan ya gitu. Jadi itu semua menarik sekali gitu, karena sebenarnya dari semua proses ini yang paling menarik adalah research. Gimana kita research tentang tahun itu, atau kalau Pendekar Tongkat Emas kan hayalan tuh masanya gitu. Jadi gimana caranya research tentang kita kebetulan syutingnya di Pulau Sumba gitu. Jadi Pulau Sumba itu seperti apa, yang nyamannya itu misalnya pakai sepatunya apa atau pakaiannya apa, udaranya seperti apa gitu. Terus gimana kita masukin unsur-unsur
kain Indonesia tapi juga nggak spesifik daerah itu, karena waktu itu sutradaranya kepinginnya rasanya Indonesia, nggak harus spesifik Sumba gitu. Jadi itu proses yang menyenangkan karena melibatkan diskusi dengan kameramen, sutradara, art director gitu. Jadi kita belajar lagi dan belajar lagi. Dalam berkarya kita berusaha untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan atau setiap pengambilan desain gitu. Jadi gimana kita memilih kain gitu. Kita berusaha untuk tidak memakai polyester, karena polyester itu kan mengandung plastik gitu. Artinya dia pada saat bajunya nggak dipakai lagi, dia tidak bisa diolah jadi apapun, kemudian dia juga tidak bisa hancur dengan sendirinya gitu. Dia akan abadi gitu, menjadi mikroplastik kan. Nah jadi pemilihan bahan tuh proses yang menurut kita sangat penting gitu. Kemudian kita juga kenapa kita belajar tentang sirkularitas, pemilihan bahan itu sangat pengaruh karena pada saat pakaian ini sudah tidak mau dipakai lagi atau ada sisa perca, itu masih bisa dibuat sebuah karya lagi, bisa di-upcycle lagi menjadi pakaian baru atau menjadi tas gitu. Atau kemudian kita juga 2 tahun belakangan ini kita membuat kerjasama dengan mitra kami, pengumpulan pakaian yang tidak terpakai lagi, tapi yang tidak mengandung polyester ya gitu. Kemudian itu diolah lagi supaya tidak terbuang ke laut, ke sungai, dan menjadi sampah kan. Jadi karena pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia gitu, dan sebenarnya masih bisa diolah kembali gitu. Makanya dengan program pengolahan pakaian ini, pakaian-pakaian ini diolah menjadi macam-macam. Ada yang menjadi penyekat ruangan, ada yang jadi peredam suara gitu. Kemudian kita juga lagi proses untuk menjadi benang lagi dan menjadi kain baru gitu. Jadi ini sebuah proses yang masih panjang, masih belajar terus gitu, tapi ada harapan supaya mengurangi pakaian yang pergi ke tempat pembuangan akhir atau ke sungai atau ke laut. Tantangan terbesar memang dari proses pencarian bahan ya gitu, karena kan kita bukan negara teknologi juga ya, jadi itu proses panjang yang kita masih terus belajar gitu. Cuman memang saat ini kita bisa bersyukur kita masih bisa menggunakan misalnya tencel, katun, linen, kemudian juga bahan recycle, kita lagi mempelajari juga gitu. Jadi pelan-pelan dan ada harapan gitu supaya kedepannya kita bisa sebagian besar dari karya kita bisa sirkular gitu. Itu cita-citanya gitu, bisa sirkular. Jadi kita berkarya dari produk bukan yang baru, tapi dari kain yang sudah ada diproses lagi jadi benang dan jadi kain baru gitu. Jadi tahun ini kita diundang sama Arjok untuk ikutan di acara mereka yang kebetulan temanya adalah expanding awareness gitu. Nah di Arjok ini kita
membuat pameran dengan judul Kisah Punah Kita gitu. Jadi kita bercerita tentang banyak sekali spesies-spesies yang terancam punah, tapi yang kita suka lupa adalah kita adalah spesies penyebab kepunahan ini gitu. Jadi di Arjok ini kita turut serta dalam perhelatan ini. Nah kemudian kami menyadari gitu, orang masih bingung kan, jadi kita harus gimana nih gitu sebagai spesies penyebab kepunahan, apa sih yang bisa kita lakuin gitu. Dan makanya kita membuat rumah sejauh rumah kita gitu. Jadi kita ada sebuah rumah di mana kita setiap hari Sabtu mengadakan workshop berkenalan dengan komunitas-komunitas di Jogja yang sudah duluan melakukan cara hidup slow living gitu. Jadi mereka ngajarin misalnya cara bikin tempe atau misalnya cara bikin teh-teh atau herbal-herbal yang sebenarnya bisa menyembuhkan, tidak perlu pakai obat misalnya gitu. Kemudian ada juga gimana caranya menggunakan sisa-sisa perca kain untuk jadi notebook gitu. Dan intinya kita mengadakan workshop sharing cerita dari teman-teman yang punya pengalaman yang lebih baik gitu. Karena Jogja itu kan sebenarnya menyenangkan sekali dan dari dulu udah melakukan hidup yang slow living ya. Kita kan di kota suka lupa gitu. Contohnya makanan gitu. Dari dulu mereka udah banyak sekali makanannya dibungkusnya dengan daun gitu. Tapi kan dengan adanya modernisasi kita menggunakan benda sekali pakai ya, karena lebih cepat, lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya kan itu tidak baik karena dia menjadi sampah abadi ya gitu. Nah jadi Jogja tuh dari dulu masih banyak gitu hal-hal yang menggunakan kearifan lokal ini gitu, menggunakan daun dan proses-proses yang kalau sakit pakai jamu gitu. Jadi di situ kita berkenalan dengan komunitasnya dan kita mengadakan rutin gitu, dan menarik sekali gitu. Setiap hari Sabtu orang-orang pasti pada datang ikutan workshopnya dan belajar lagi, berkenalan gitu. Penting sekali kita memikirkan apa yang kita buat itu saat mendesain di awal gitu. Dan mungkin sebagai para pekerja seni yang muda yang baru suka bingung ya, aduh tuh aku mesti mulai dari mana dulu gitu. Sebenarnya dari hal yang paling sederhana dan paling kecil itu juga tidak apa gitu. Jadi nggak harus langsung berubah, atau itu kan setiap orang mempunyai visi dan misi yang berbeda gitu. Tapi sangat baik kalau mulai memikirkan apa yang kita buat itu untuk tidak terlalu menjadi bagian dari pengerusakan bumi ini. Bisa diambil dari yang paling mudah, misalnya dari packaging, pemilihan packaging. Kemudian pada saat mendesain, desainlah sebuah karya yang bisa dipakainya sepanjang-panjang waktu, selama-lamanya, supaya nggak cepat terbuang gitu. Kemudian pemilihan bahan kalau bisa mulai diperhatikan gitu. Kemudian juga mungkin menyediakan jasa untuk memperbaiki gitu. Jadi pembeli kalau misalnya aduh agak kerobek sedikit bisa dibantu untuk perbaiki gitu. Jadi orang nggak perlu cepat membuang ya gitu. Kalau kita mendesain sesuatu yang bagus dan bisa dipakai 10-20 tahun lagi, pasti kan tidak pengen cepet dibuang dan menjadi sampah kan gitu. Jadi business as usual tuh mungkin kurang baik. Kita harus berpikir yang lebih bertanggung jawab, dan marilah kita jadi bagian dari solusi bukan polusi.